Saya perkenalkan dulu rekan saya di Kanselnas juga ya di BKN itu Mbak Alia atau biasa dipanggil Mbak Aya. Nah mungkin nanti Mbak Aya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang urgent dan pertanyaan-pertanyaan yang bukan karena teman-teman tidak mau membaca FAQ atau buku panduan atau informasi. Silakan Mbak Aya waktunya. Oke, sebelumnya terima kasih. Mungkin untuk yang sesi ini saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang berulang-ulang kali masih masuk ke kita, ke BKN. Jadi dari pertama itu harus bikin akun dulu, jadi jangan langsung main lari ke login, harus ke akun dulu. Setelah bisa login ke akun, nanti apa sih yang diisikan? Yang pertama itu adalah nama nih Mas nih, yang sering salah. Ada beberapa yang tanya ke aku, misalnya nama saya di KTP itu pakai gelar, misalnya nama di KTP Alia Zahira Eskom gitu ya. Apa sih yang diisi yang mana gitu? Sekali lagi saya jelaskan, saya tegaskan, itu yang di ijazah. Lihat ijazah kalian. Di ijazah itu ada nama dan tanggal lahir. Jadi itu yang dipakai ya di ijazah. Karena ijazah itu kan once in a lifetime ya Mas ya. Jadi hanya dicetak satu kali seumur hidup. Dari nanti teman-teman jadi PNS sampai pensiun, itu yang dipakai adalah yang di ijazah. Tuh, jadi yang di KTP abaikan. Kalau misalnya di KTP pakai gelar, yang diisi namanya aja, yang sesuai ijazah. Yang di ijazah pasti yang benar gitu ya. Makanya nama dan tanggal lahir itu di keterangan di situ dalam kurung sesuai dengan ijazah. Gitu. Jadi yang diisi nama ya, jangan gelarnya. Ada Mas yang diisi tuh Eskomnya, ST-nya gitu nggak boleh ya. Yang diisi tuh namanya, misalnya Alia Zahiranya aja gitu. Terus nanti ada upload nih untuk di akun ya. Banyak banget yang tanya. Kalau di akun ini saya upload, itu kan upload ada 2 ya Mas ya, KTP sama selfie atau swafoto. Kalau misalnya saya ketuker nguploadnya gimana? Terus atau saya uploadnya pas foto bukan selfie gitu. Nanti berpengaruh nggak di verifikasi? Itu banyak banget tuh Mbak. Ini kita tegaskan sekali lagi, ini tidak akan mempengaruhi penilaian verifikator, ya. Karena yang di akun ini datanya itu dikolek ke BKN, gitu. Jadi nggak akan muncul di verifikator instansi. Yang nanti akan muncul di verifikator instansi adalah dokumen dan data yang diinputkan saat login di pendaftaran. Nanti kan setelah bikin akun login pendaftaran tuh ya Mas ya. Isi data segala macam, jurusan, pendidikan, uploadan dari uploadan ijazah, transkrip, akreditasi segala macam, itu yang akan muncul di verifikatornya instansi gitu ya. Jadi yang di akun kalau ada salah-salah, misalnya uploadnya pas foto gitu ya, atau uploadnya kebalik, nggak masalah, terusin aja, lanjutin aja, nggak usah khawatir, nggak bisa tidur gitu ya karena salah-salah. Kemarin juga ada Mas yang datang karena itu, saya salah nih nguploadnya pas foto, nanti mempengaruhi penilaian nggak ya? Enggak, lanjutin aja, nggak apa-apa gitu. Lanjutin aja ke pendaftaran, yang penting nanti pas di uploadan yang di pendaftaran itu yang fatal, jangan sampai salah. Gitu ya, jangan sampai salah. Karena kalau salah, itu memang kewenangan instansi untuk approve lulus atau enggak. Karena memang untuk administrasi ini kan instansi ya Mas ya, yang pegang kendali gitu ya. Apakah dokumen itu bisa lulus atau tidak lulus, itu dari instansi. Nah, misalnya nih ada kesalahan upload di pendaftaran, kurang atau apa, itu kewenangan instansi ya, jangan nanya lagi ke BKN ya, karena bukan kita yang verifikasi ya Mas ya. Seluruh keputusan administrasi itu ada di instansi. Kemudian yang paling kacau lagi Mbak, yang terakhir tadi saya senang banget tuh yang masalah salah upload, kemudian salah input. Nah, itu merupakan sepenuhnya kewenangan instansi. BKN sudah membantu sedemikian rupa menyiapkan informasi-informasi, kemudian memberikan edukasi bahwa hati-hati, jangan terburu-buru, dibaca dulu baik-baik. Karena kalau sudah salah sampai saat resume ya, terakhir resume ya Mbak ya. Pendaftaran Mas, sampai keluar kartu. Klik akhiri pendaftaran sampai keluar kartu itu tidak bisa mundur, tidak bisa dirubah, tidak bisa diedit. Jadi ya sudah, terima nasib, itu karena teman-teman sendiri. Nah ini tadi saya scroll di sini nih Mbak Aya, kira-kira ada beberapa sih yang pertanyaan yang sama. Contohnya masalah akreditasi. Mungkin walaupun itu bukan kewenangan kita, mungkin kita bisa menjelaskan saja secara umum. Ada banyak nih, dulu kampus saya akreditasi
tidak ada, cuma tulisnya akreditasi aja gitu, nggak ada A, nggak ada B. Terus dulu kampus saya akreditasinya sudah ada, tapi sekarang atau A, tapi sekarang B. Nah itu gimana Mbak ya? Harus kemana sih teman-teman itu? Kalau akreditasi sekali lagi itu akreditasi saat kita lulus ya Mas ya. Misalnya aku lulus 2015 yaitu 2015 akreditasi prodi dan universitas. Tapi sebenarnya kalau kalau persyaratan umum itu hanya atau ya akreditasi atau universitas salah satu. Kecuali untuk yang cum laude. Kalau yang cum laude itu harus dua-duanya dan harus A dan A. Harus prodi A, terus pendidikan universitas juga A. Nah kalau untuk kemana itu biasanya sekretariat universitas tuh punya Mas. Boleh saya sedikit nambahin ya. Jadi memang kalau untuk akreditasi itu kalau tidak salah bisa cek di Dikti. Itu teman-teman pelamar itu ada kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu linknya masih ada apa nggak. Nanti later kita update di kanal medsos kita ya, kita tambahin. Tapi yang jelas jadi biar nggak bingung, yang dipakai itu saat lulus gitu ya Mbak Aya. Gitu. Yang ini juga Mbak Aya ada, sebenarnya kemarin juga udah dibahas Mas Audit, nggak apa-apa, masalah Dapodik. Jadi saya garis bawahi teman-teman, Dapodik bukan kewenangan BKN, karena itu untuk formasi itu Dapodik itu adanya di Dikbud kalau tidak salah ya Mbak Aya ya. Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, iya. Kalau nggak salah kemarin Mbak Aya dan Mas Audit juga sudah bikin redaksional, itu sudah diposting di Instagram kita ya. Betul. Masalah Dapodik, ngeceknya bagaimana, tautannya ada di situ. Oke Mbak Aya, lanjut ya, kita scroll lagi ya. Nih misalnya dari Ida Febrianti nih kayak bagaimana, ini lumayan banyak sih Mbak Aya. Jadi bagaimana nama sekolah yang muncul itu maksud nama sekolah mereka yang mau daftar P3K guru itu tidak muncul di SSCSN, itu harus seperti apa Mbak Aya? Ada saran nggak atau suggest? Tidak muncul. Tidak muncul, either itu memang formasinya di sekolah itu tidak ada, atau memang yang mereka sangkakan, yang mereka tudingkan bahwa memang sebenarnya ada informasi tapi tidak muncul di SSCSN. Itu kemungkinannya gimana sih probabilitasnya? Kalau sepengetahuan aku ya, mungkin kalau yang bagian pendaftaran nanti bisa ditanya yang hari besok, ada tim yang lebih ke into ini. Kalau sepengetahuan aku belum tentu, memang kalau misalnya pendaftarannya instansi tersebut tidak membuka pendaftaran, itu satu ya kemungkinan ya, mungkin aja dia memang nggak keluar karena nggak buka pendaftaran. Itu harus dicek dulu di SPF kita kan ada tuh Mas, mana yang buka mana yang enggak ya, di pengumuman di portal tuh ada, harus cek dulu instansinya buka apa enggak, jangan-jangan nggak buka makanya nggak muncul gitu. Yang kedua atau mungkin memang dia itu aku takut salah nih. Soal sepengetahuan aku memang mungkin dia emang nggak ada, nggak ada, atau dia itu nggak di situ, gimana caranya? Dia bisa daftar di sekolah lain gitu, belum tentu harus di situ kok, belum tentu harus di situ. Yang pasti harus di situ adalah yang udah ditentukan kemarin tuh ada di paparannya Kemenpan RB ya, itu adalah yang sudah, yang datanya itu diverifikasi oleh Dikbud punya di Dapodik, datanya sudah ada di Dapodik, terus dia memang pendidikan dan serdiknya di situ, serdiknya dan pendidikannya tuh cocok, makanya dia ditempatkannya harus di situ. Selain orang-orang itu, misalnya dia harusnya sama dengan orang yang pertama tadi, itu makanya nggak ada masuk namanya di situ, karena memang hanya orang yang pertama dengan namanya sama tadi itu yang masuk namanya. Selain itu dia bisa daftar di instansi lain, kayak gitu sih Mas. Itu mungkin bisa dibaca di Permenpan ya, di Permenpan itu ada kok. Jadi teman-teman buat yang tadi bertanya nama sekolah tidak muncul di SSCSN, yang pertama itu saran dari kami cek formasinya. Kemudian tadi yang disampaikan Mbak Aya terakhir itu tidak harus di yang sekolah saat ini teman-teman mengajar, jadi belum tentu di situ ada formasinya. Jadi kemungkinan di instansinya ada formasi tapi di sekolah yang berbeda gitu mungkin kira-kira Mbak Aya ya. Gitu. Iya, dan yang terakhir tadi mohon dibaca lagi Permenpannya ya, ada di web Menpan mungkin. Ada di situ. Seperti itu. Oke.
Oke, kita scroll lagi ya Mbak Aya ya. Nah, ini juga nih Mbak Aya, kemarin Mas Audi juga udah menyinggung dari siapa ya ini namanya? David, mohon izin mau bertanya, kalau saya ingin memilih formasi di daerah, berarti tes lokasinya juga harus di daerah ya, atau domisili dekat rumah, atau kurang lebih beginilah. Apakah semua instansi menyediakan banyak titik lokasi tes, atau gimana Mbak ya? Mungkin bisa di apa secara singkat lah umumnya gimana? Jadi lokasi itu memang ada instansi ya. Jadi instansi itu melakukan insert lokasi ujian gitu. Itu kewenangan instansi memang. Ada yang mereka itu ngisi di semua lokasi, ada yang maunya lokasi mandiri nih. Misalnya daerah A, dia maunya di tempat A doang gitu. Saya maunya di lokasi mandiri saya doang. Pokoknya dari jauh-jauh harus ke situ, maunya adanya di situ gitu loh. Itu memang kewenangan instansi Mas. Ada instansi yang begitu, atau biasanya kalau instansi pusat itu dia buka semua biasanya ya. Biasanya dia buka di semua daerah gitu. Jadi bisa yang deket pilih ke situ. Jadi biasanya kalau instansi daerah itu dia di lokasi mandiri itu aja saya buka tesnya gitu. Ada yang kayak gitu Mas. Itu kewenangan instansi sih. Oke, iya. Jadi itu teman-teman buat yang nanya nanti saya tesnya dekat rumah atau gimana, atau kenapa emang takut ya jauh-jauh dari rumah. Oke, jadi kurang lebih untuk pemilihan lokasi tes atau penyediaan lokasi tes itu di kewenangan instansi, jadi instansi yang menentukan biaya ya. Tapi secara garis besar BKN itu atau tim PPSS, tim CAT BKN itu hanya menyediakan lokasi dari Sabang sampai Merauke. Nanti di tiap-tiap titik itu instansi memilih, oh saya maunya di titik ini gitu. Jadi nanti teman-teman sebenarnya harus terima nasib sih. Jadi kalau sudah berani mendaftar ya harus berani berani menerima bahwa teman-teman nanti lokasi tesnya ada di sini. Tapi kira-kira mungkin instansi juga berbaik hati mungkin Mbak ya, tidak akan dijauhkan dari lokasi domisili mungkin ya. Kalau beda-beda Mas, tergantung. Iya. Oke, nah. Tapi kemungkinannya kecil teman-teman yang domisili Aceh tesnya nanti di Papua gitu, kemungkinannya kecil kalau itu. Jadi mungkin ya di sekitaran Aceh mungkin gitu. Oke Mbak Aya, kita masih ada waktu 5 menit, mungkin bisa 2 atau 3 pertanyaan lagi, kita scroll lagi Mbak Aya. Kemudian ini Mbak Aya cukup ramai juga nih. Pak, saya pas daftar itu keterangannya galat. Galat bukan gawat, galat. Sebenarnya galat itu kemarin Mas Audit udah bahas sih, tapi mungkin bisa dilihat. Galat itu banyak, tapi harus dilihat dulu galatnya apa gitu loh. Karena itu biasanya ada tulisannya ada warningnya apa. Mungkin galat itu dia salah masukin apa, atau tanggal lahir nih. Harusnya tanggal lahir itu kan DDMM YYY ya. Jadi dia month year. Dia masukinnya misalnya 7 Maret gitu kan, yang nggak bisa gitu, makanya galat. Kayak gitu-gitu Mas. Makanya buku itu dibaca. Itu gunanya untuk mempermudah kita gitu. Jangan sampai salah di hal-hal kecil, karena Mas kalau sepengalaman aku tahun lalu ya, untuk instansi yang misalnya nih pendaftarnya banyak banget Mas, puluhan ribu gitu ya, laku nih instansi, kesalahan kecil sedikit aja dia TMS mungkin. Karena apa? Yang bener banyak, ngapain saya belain yang salah kayak gitu. Kalau yang kebanyakan ya, betul. Yang pendaftarnya sedikit, betul. Lah, gitu. Jadi Oke. Ya, jadi benar banget Mbak Aya, tadi untuk galat itu dipastikan mungkin teman-teman itu tidak sesuai instruksi kali ya mengetiknya ya. Misalnya titik ya koma, atau tadi yang format tahun itu sekebalik-balik, itu mohon dijeli lah, lebih jeli. Yang pasti baca sih teman-teman, itu baca, kita udah siapin loh itu buku petunjuk, FAQ, itu mohon dibaca karena di situ semua ada. Jangan sampai tadi yang kata Mbak Aya itu menarik nih, untuk instansi-instansi yang memang jadi favorit, yang pelamarnya ribuan atau puluhan ribu, ya jadi kesalahan-kesalahan kecil yang harusnya teman-teman bisa ikut ke tahap selanjutnya itu sama instansi tidak akan diperjuangkan karena mereka sudah saking banyaknya gitu. Jadi memang itu akan merugikan teman-teman sendiri. Banyak sekali instansi yang begitu di pusat, khususnya pusat ya, atau salah satu Pemprov lah sebutkanlah, yang memang jadi dambaan banyak pelamar gitu. Oke Mbak Aya, iya, jadi itu merugikan teman-teman lagi. Jadi harapan kami sih teman-teman tidak dirugikan, jadi teman-teman bisa ikut langsung ke tahap selanjutnya. Mbak Aya, mungkin last question ya. Boleh.
Oke, tadi oh ya ini untuk yang jumlah pelamar sekali lagi tidak bisa dilihat karena ini blind competition, jadi memang fair. Oke. Bentar. Kayaknya udah sih Mbak Aya, ini mungkin semua hampir sama nih. Alhamdulillah. Atau Mbak Aya ada closing statement Kalau terakhir buat teman-teman? kalau dari aku sih, karena aku ini salah satu yang ngurusin helpdesk ya Mas ya. Jadi aku tiap hari ngeliatin yang lapor ke helpdesk itu tuh berapa per hari gitu, berapa ribu. Nah, Salah password itu berapa yang udah masuk Mbak Aya sampai hari lupa ini? password itu 21.300. Lupa password ya. ya? Oke, 21.000 ya teman-teman ya. 21.000 itu berarti teman-teman tidak membaca karena tidak hafal pertanyaan pengaman. Itu teman-teman yang rugi ya sebenarnya. Oke, selanjutnya Mbak Aya apalagi? Terus yang lupa pengaman 1 itu 1.100. Lupa pengaman 1 1.100 coba. Gitu. Lanjut Mbak Aya. Lupa pengaman 2 1.000. Ribuan. Terus yang ini Mas, yang lokasi lahir tidak ditemukan 2.000. 2.100. Jadi ini juga penting. 2.000. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang di kabupaten kota ya, yang di kabupaten kota. Jadi kalau namanya gitu jangan dipakai, kita pakainya yang kabupaten kotanya gitu, walaupun di ijazahnya atau di di KTP-nya itu nama desa gitu ya Mas ya. Itu aduannya 2.000 itu kebanyakan untuk ngisi nama kampung gitu Mas, atau nama kecamatan gitu. Padahal menu ini diperuntukkan bagi yang lahir di luar negeri, yang misalnya lahir di Jepang tapi kotanya nggak ada gitu ya di referensi kita. Nah, minta tambahin di sini. Ini khusus yang luar negeri sebenarnya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu udah ada sebenarnya di buku petunjuk ya, FAQ dan lain-lain. Sebenarnya kalau teman-teman mau baca, jadi jangan sampai gara-gara tempat lain tidak ada, itu teman-teman ngelapor ke helpdesk itu sampai tadi udah ribuan gitu. Jadi pastikan untuk yang dalam negeri itu kabupaten yang diambil ya. Jadi jangan ditulis desa Ciburahol misalnya, kecamatan Cipatat gitu misalnya. Jadi kabupatennya aja langsung Bandung Barat misalnya gitu. Atau dan tadi yang khusus kelahiran luar negeri karena memang jumlah kota di luar negeri itu banyak, jadi memang kita tambahkan query-query yang memang membantu si portal SSCSN ini untuk membaca data teman-teman. Kira-kira gitu ya Mbak Aya? Oke. Semoga membantu Mbak Aya. Mungkin kita sudahkan saja sesi hari ini ya. Nanti berjumpa lagi dengan mungkin teman-teman yang lain buat besok sampai tanggal 20, jangan khawatir. Sekali lagi saya dan Mbak Aya memohon banget teman-teman jangan terburu-buru, kemudian pastikan dibaca semua informasi alur, pahami dulu baru take action, baru input dan lain-lain, karena kerugian sekecil apapun itu akan sangat merugikan kesalahannya gitu. Sip. Oke, teman-teman, terima kasih banyak Mbak Aya, thank you ya waktu dan tenaganya. Semoga ya sehat-sehat terus, semoga pelaksanaan seleksi tahun ini lancar dan teman-teman banyak sekali yang diterima ya.